Halo Sobat Rebahaners di seluruh penjuru Nusantara, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan segala urusan ya. Oke, kali ini Bang Ceplok akan menceritakan sebuah film keren yang dibintangi seorang aktor legend Al Pacino dan juga aktor keren lainnya yaitu Colin Farrell. Dan inilah The Recruit. Di awal cerita ditampakkan di dalam sebuah rumah, lebih tepatnya di dalam sebuah kamar, diperlihatkan seorang anak muda yang lagi tidur bernama James. Dia ditelepon temannya yang sedang berada di sebuah acara pameran komputer. Dia terkejut dan langsung bergegas menuju acara itu. Di sana dia berkenalan dengan seseorang dari perusahaan Dell dan memperlihatkan sebuah program hacking dan berhasil memperlihatkan wajahnya di semua layar yang ada di tempat acara itu. Bill Rudolph, Dell. It's here somewhere. Here we go. The program uses existing wireless technology. Clicking noise, ripping wood. I figure it's part of this logging dream I'm having. Completely new program. What do you call it? Spartacus. Spartacus turns any specified broadcast terminal of the slaves. Wireless web? Take a look. Pick a screen. Di kejauhan, James melihat ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Orang dari perusahaan Dell itu kagum dengan James, dan dia mengajak James bertemu lagi nanti. Selanjutnya diperlihatkan James yang sedang bekerja di sebuah bar. Orang yang memperhatikannya tadi sedang ada di sana dan berbicara dengan James. I would like to teach you something. Okay, I'm pretty big. Dia sedikit menceritakan berbagai kemungkinan yang akan dihadapi James beberapa tahun yang akan datang. Dia bilang bahwa dia adalah seorang perekrut dari CIA. So you're a recruiter. That I am. James pun awalnya menolak untuk gabung dengan CIA. Namun setelah dia mendengar sedikit tentang ayahnya, barulah dia mau bicara dengan orang itu. You probably go in the oil business, like your daddy. Orang itu pun tahu dengan semua info rahasia tentang diri James. Akhirnya orang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Walter Burke dan dia memberikan nomor teleponnya sama James. I'll be here till noon tomorrow. Esoknya setelah berlatih tinju, James segera menelpon Burke yang kebetulan telah menunggunya di depan tempat latihan itu. Where are you? Well, you know, turn around. Di sana James kembali bertanya ke Burke tentang ayahnya. You're pretty confident. Trust yourself. I think that's what your father. Lalu di kamarnya dia kembali mencari-cari info tentang ayahnya itu melalui internet. Selanjutnya dia datang ke markas CIA untuk melakukan sebuah interview. Di lobi dia melihat sebuah dinding penghargaan dari anggota-anggota CIA yang tewas saat bertugas. Di kertas penghargaan itu ada tertulis nama anggota dan tahun meninggalnya. Namun di tahun 1990 hanya tertulis tahunnya saja, tanpa nama di sampingnya. Seolah mengingatkan James bahwa itu adalah tahun ayahnya menghilang. Lalu Burke datang dan menjemputnya ke situ. Those are good officers. James dan banyak peserta lainnya terlihat sedang melakukan sebuah tes. Burke melihat ada seorang yang curang dan dia menyuruh anggotanya untuk mengusirnya. F4, yank 'em. Cheating pill. James terlihat sedang menyuri-nyuri pandang ke seorang wanita di ruangan itu dan dia langsung mendapat peringatan dari instrukturnya. James diberikan beberapa pertanyaan di sebuah ruangan di tes selanjutnya. Ever been deliberately cruel to an animal? Yes. Angry. Do you have trouble staying in control? Pada saat istirahat, dia berkenalan dengan cewek yang dia perhatikan saat ujian tadi. Namanya adalah Layla. Dan juga diperlihatkan James yang sedang ditanyai di sebuah ruangan lainnya. Just a yes or no answer. Kemudian di dalam bus, James sibuk memperhatikan Layla yang sedang berbicara dengan seseorang dengan menggunakan bahasa Persia. Bus itu membawa mereka ke kamp pelatihan CIA yang selanjutnya yang disebut dengan The Farm. Di sana yang menjadi instruktur mereka semua adalah Burke. Burke memulai pertemuan itu dengan ceramah-ceramahnya mengenai seorang CIA. CIA, Moscow Station Chief. Selesai pertemuan itu, James langsung menemui Burke dan bilang kalau dia ingin mengajak Burke untuk minum bir sambil berbincang. Dia ingin bertanya banyak mengenai ayahnya. Namun Burke langsung membatasinya dan bilang kalau dia bukanlah sekutu James ataupun temannya. Dia adalah instruktur James selama periode ini, dan dia langsung pergi. Period. Then
enough to Esok harinya mereka semua dibangunkan jam 6 pagi untuk melakukan latihan fisik. Mereka semua digembleng agar memiliki skill tinggi dalam berbagai bidang dan juga dalam situasi sesulit apapun. Mereka diajarkan menjadi ahli membunuh dengan senjata apapun. fire. None at all. Kemudian mereka juga diperkenalkan dengan alat pendeteksi kebohongan dengan Burke sendiri sebagai subjek uji cobanya. Pupils undilated. Signs of the truth. Mereka juga melakukan latihan menembak target sasaran dan terlihat James bisa menembak dengan akurasi yang sangat tinggi. Mereka pun juga diperkenalkan dengan sebuah alat penyadap canggih yang bisa hancur sendiri dalam waktu 48 jam. Begin to break down. After 48 hours, this video. You will conceal them throughout the Dan mereka diberikan sebuah misi latihan untuk memasang alat penyadap itu di dalam sebuah rumah dengan waktu 8 menit dan nggak boleh ketahuan. house without getting caught. Di sana terlihat teman-teman James yang gagal dan terperangkap di dalam rumah itu. Hanya James sendiri yang berhasil keluar dari sana dengan selamat. Di ceramah selanjutnya, Burke menjelaskan kalau sebagian dari peserta pelatihan gak akan bertahan di The Farm. Sebagian dipersilahkan keluar, dan bagi yang lulus akan dikirim untuk bekerja di Langley atau kedutaan di seluruh dunia sebagai petugas operasi yang menyamar. Dan juga akan ada seseorang yang terpilih menjadi suatu non-official cover operative, Is the truest practitioner of atau disingkat dengan NOC. NOC adalah praktisi sejati dari mata-mata, selalu di luar sana, selalu sendirian, dan tidak dilindungi. always alone, unprotected. Scene selanjutnya diperlihatkan James dan teman-temannya sedang bermain kartu dan sedang diawasi oleh Burke dari kamera pengintai. James berhasil memenangkan taruhan itu It's not how we play. dan selanjutnya Burke datang ke sana dan bilang kalau saatnya untuk perjalanan lapangan. Mereka semua akan pergi minum di Blue Ridge. Time for a field trip. We got the van outside. Walk. Sampai di sana, Burke memberikan misi kepada mereka agar bisa sampai di tempat parkir dengan aset yang berniat untuk berhubungan intim dengan mereka. Sampai di dalam bar itu, James mulai mendekati seorang cewek, di mana saat dia ngobrol dengan cewek itu, dia melihat Layla yang sedang minum dari kejauhan. James kemudian mendekati Layla. Mereka ngobrol sebentar dan saat James akan pergi, Layla memanggilnya dan bilang ke James kalau dia dikeluarkan dari program ini. Cut me, I'm out. Layla mulai terlihat agak sedikit mabuk dan mulai menggoda James di situ. For taking me home and tucking me in. James mengantar Layla keluar untuk memesankan taksi agar Layla bisa pulang. Setelah James menelpon taksi untuk Layla, dia langsung mengajak James untuk menunggu di luar. Dia terus menggoda James dan sampai akhirnya dia berkata, Op completed. ternyata tugas Layla adalah untuk menghalangi James untuk menyelesaikan misinya. James pun terlihat agak kesal karena kejadian itu. Good job. Good. Adegan selanjutnya diperlihatkan James yang dipasangkan dengan Layla untuk mengetes alat pendeteksi kebohongan. You said we had chemistry together. I was undercover legend. It was part of the op. Saat James menanyakan hal yang sensitif tentang kejadian semalam, Layla menjawab tidak dan dia ketahuan berbohong. You said you wanted to go home and have comfort sex. No. Itu terlihat dari pupil matanya yang membesar. Layla pun marah sama James setelah kejadian itu. You won, okay? You got even. How's it feel? Selanjutnya, Burke mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran. Di sana, James bertanya-tanya tentang ayahnya. Lalu datanglah seorang ke sana dan Burke bilang kalau dia dan James sedang diikuti. I get someone on it. Scene kembali berpindah ke James yang mendatangi Layla yang sedang merakit sebuah senjata. Dia mengobrol di sana sementara Burke mengawasi dari kamera pengintai. We learned a lot about each other. Lalu di pertemuan selanjutnya, Burke menjelaskan tentang seni pengintaian. Dia mengajarkan bagaimana cara-cara dalam melakukan pengintaian. Phones off. In the field, they act like homing devices. Selanjutnya, James dan Layla mulai berlatih untuk melakukan pengintaian. Sampai di sebuah tempat, tiba-tiba datang sebuah mobil van ke tempat itu dan orang-orang yang keluar dari mobil itu langsung memukuli James dan Layla lalu menyekap dan membawa mereka pergi.
James dimasukkan ke sebuah ruangan dan mulai ditanyai. Rupanya orang yang menculiknya adalah orang yang sama yang mengintainya saat dia dan Burke berada di bar tadi. James pun disiksa di sana. Dia mengira semuanya adalah ujian. You think this is a game, James? Dia pun kembali ditanyai tentang siapa instrukturnya dengan diancam memakai sebuah alat setrum. Selanjutnya si botak datang lagi dan kembali menanyai siapa nama instruktur James. James malah menjawab yang lain-lain. Paul's the cute one. John's the wise guy. The new kid, I can't remember his name. Si botak memberikan pakaian Layla ke James dan akhirnya pergi meninggalkannya. James yang cemas dengan nasib Layla akhirnya memberikan nama Burke ke orang-orang itu. Dan tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Ternyata James emang lagi dites, saudara-saudara. Malang nian nasib kau, James. Layla pun menangis melihat hal itu. Dan James dinyatakan gagal dari tugas pelatihannya bersama CIA. I want you to see this. No. Someone you care about. Setelah kejadian itu, James pun pulang dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia kembali mencoba menghubungi wakil dari perusahaan Dell yang pernah bertemu dengannya di awal cerita tadi dan tertidur setelahnya. Paginya, secara mengejutkan, Burke datang ke tempat itu untuk menemui James. Dia menyuruh James segera berpakaian dan mengajaknya pergi. Di dalam mobil terjadi perdebatan di antara mereka berdua dan James memaksa untuk keluar dari mobil itu. You lasted longer on your interrogation exercise 15 years. I broke. Everybody breaks. Burke menjelaskan bahwa James adalah knock itu dan dia juga bilang bahwa pemecatan itu adalah palsu. You're the knock, James. James bertanya kenapa harus dia. Burke memberikan sebuah file sama James yang berisi tentang data-data Layla dan siapa dia sebenarnya. Secret bank accounts. Phony. However her real last name is more, it's Nassari. Burke juga bilang bahwa Layla adalah pengkhianat. Lalu James kembali bertanya kenapa Layla dibiarkan masuk ke The Farm dan Burke menjawab mereka sengaja melakukannya agar dapat menuntun mereka ke arah bosnya Layla. We want her to burrow in as deep as she... James pun menolak tawaran itu. Namun setelah Burke kembali menjelaskan, James akhirnya meminta waktu dan Burke memberikan waktu 24 jam untuk memikirkannya. James mempelajari semua file itu di rumahnya dan kembali menelpon Burke untuk menerima pekerjaan itu. Burke kembali mengajaknya bertemu untuk menjelaskan sebuah program yang dinamakan dengan ICE-9. Seed molecule. It's called ICE-9. Burke menugaskan James untuk kembali ke Langley dan dibuat cerita seolah-olah James dipecat dari The Farm. Namun karena dia anak yang baik, CIA kembali merekrutnya untuk ditempatkan di level bawah. Namun tugas sebenarnya adalah untuk mendekati Layla dan mencari tahu dengan siapa dia berbicara. James mulai bekerja dengan membuntuti dan mencari tahu kegiatan Layla. Di telepon, Burke menjelaskan di bagian mana Layla bekerja dan sedikit menjelaskan tentang pekerjaan James di situ. Dia langsung disambut oleh instrukturnya sesampai di kantor dan diantarkan ke ruangan tempat dia bekerja. Pada saat makan siang, Layla nggak sengaja melihat James dan menemuinya untuk sekedar berbasa-basi. It's good to see you. Yeah, you too. James terus memantau Layla sampai saat pulang bekerja. Lalu James pergi nongkrong di sebuah kafe di tempat Layla biasa membeli minuman. Di sana dia sudah menyiapkan alat penyadapnya. Tak lama Layla pun datang ke tempat itu. Dia melihat James lalu menyapanya. Dan mulailah mereka berdua ngobrol di tempat itu. Burke pun mendengar semua percakapan mereka dari alat penyadapnya. Tak lama Layla pun pulang dan James berhasil memasang alat penyadap itu di jaketnya Layla. Saat akan berpamitan, James sengaja menjatuhkan sebuah benda kecil di mobil Layla. Di benda itu tertulis Blue Ridge Bar, tempat mereka pernah menjalankan misi latihan dulunya. Kemudian Burke menyuruh James untuk masuk ke kantor Layla dan menyelidiki apa dia memiliki program ICE-9 di sana.
Burke menjelaskan untuk masuk ke tempat Layla dibutuhkan sebuah izin dan Burke akan menangani hal tersebut. James pun diberikan sebuah kartu izin untuk memasuki tempat kerja Layla. Di tempat kerjanya, James mencoba menelpon Layla, namun yang menjawab adalah mesin penjawab otomatis yang mengatakan bahwa Layla rapat dan baru akan selesai pada sore harinya. James tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung bergegas untuk menuju ruangan kerja Layla. Dia berpura-pura seperti akan mengantarkan sebuah surat. Di ruangan Layla, dia mulai memeriksa satu persatu laci Layla dan mulai mengakses komputer Layla. Dia berhasil menemukan program ICE-9 itu. Namun ketika dia sedang bekerja, dia mendengar suara Layla dan bergegas untuk logout dari komputer itu. Nyaris ketahuan, guys. Lalu tak lama kemudian Layla datang ke ruang kerja James dan bilang bahwa James menjatuhkan suatu benda kemarin di mobilnya. Drop these in my car. James mengatakan kalau dia sengaja menjatuhkannya. Lalu Layla bertanya, You trying to manipulate me? It's working. saat akan pulang, di tempat parkiran, Layla memanggil James dan menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan selanjutnya, mereka sampai di rumah Layla. Pada malam harinya, James bangun dan langsung mengakses komputer Layla yang ternyata berisikan program ICE-9 itu. Layla pun ikut terbangun dan melihat James dari kamarnya. Saat James sudah selesai, Layla pura-pura tidur lagi dan James langsung pergi dari tempat itu. Setelah James pergi, Layla bangun lagi untuk mengecek komputernya. Dia melihat histori pencarian terakhir. Ternyata yang tampil adalah histori James yang mencari informasi ayahnya. Barulah Layla merasa tenang setelahnya. Esoknya James langsung menemui Burke yang mengatakan bahwa dia benar tentang Layla. James berhasil menemukan beberapa program ICE-9 di komputer Layla. Namun, itu belum semuanya. Some of the ICE program is on her home computer. She's taking it out in pieces and putting it back together. Burke bertanya bagaimana dia bisa membawa program itu keluar dari gedung CIA dan kepada siapa dia memberikannya. Burke memberikan sebuah amplop lagi ke James dan menyuruh dia membukanya di tempat lain. Setelah Burke pergi, James membuka amplop itu di mobilnya yang ternyata isinya adalah sebuah senjata api. Lalu selanjutnya dia kembali ke rumah Layla dengan membawakan sarapan. Setelah sedikit bersenang-senang, James langsung ke toilet. Layla juga langsung bangun dan memasang alat penyadap di jaketnya James. Samar-samar James pun mengetahui hal itu dan dia pura-pura nggak tahu aja. Saat sarapan, mereka berdua mengobrol dan James mengajak Layla untuk jalan-jalan. Tapi Layla menolaknya dan bilang kalau dia harus bekerja. Tak lama, James pun pamit dari rumah Layla. Dia menaruh alat penyadap yang ditaruh Layla di jaketnya pada seekor anjing yang sedang dibawa jalan-jalan sama majikannya. Dan dia lanjut melakukan pengintaiannya. Tak lama, Layla keluar dan menyetop sebuah taksi. James pun buru-buru untuk mengikuti kemana Layla ini pergi. Layla tiba di sebuah stasiun kereta api dan James terus mengikutinya. James melihat Layla menyerahkan sesuatu sama seorang pria yang memakai jaket hitam dan James memutuskan untuk mengikuti kemana arah pria itu pergi. Ternyata pria itu udah tahu kalau dia sedang diikuti. Dia mendorong James lalu kembali kabur. Mulai terjadi aksi tembak-menembak di antara mereka berdua. James terus mengejar dan akhirnya bisa menembak orang itu. Ternyata itu adalah Zack. Temannya sewaktu di pelatihan CIA dulu. James mengambil sebuah kertas yang diberikan Layla tadi dan membaca isinya. Saat keluar dari lorong kereta api itu, James yang masih membawa pistol terlihat oleh petugas dan dia langsung kabur. Dia langsung masuk ke toilet dan membalikan jaketnya agar dia nggak ketahuan sama petugas. Kemudian dia menelpon Burke dan mengatakan bahwa dia telah membunuh Zack. Burke menawarkan agar posisi James digantikan orang lain saja, namun James menolaknya dan bilang biar dia yang menyelesaikan tugasnya. Lalu James membuat janji bertemu dengan Burke.
James pergi mendatangi rumah Layla dan di waktu yang sama diperlihatkan Layla yang memasuki ruangan kerjanya. James mendobrak masuk ke rumah Layla dan mengambil laptopnya. Sementara Layla terlihat menyimpan datanya dalam sebuah flash disk. James menyadari suatu hal bahwa Layla kemungkinan menyimpan datanya itu di gelas yang selalu dibawanya setiap dia pulang. Dan benar saja, setelah mendownload datanya, Layla memasukkan flash disk itu ke dalam sebuah tempat yang bisa dipasang di bagian bawah gelasnya. Dia sengaja mengisi gelas itu dengan minuman panas biar nggak ketahuan saat dicek pas waktu pulang. James sengaja menunggu Layla pulang untuk mengejarnya. Layla yang melihat mobil James berusaha untuk kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. James akhirnya bisa membuat Layla berhenti setelah menabrak mobil Layla. James langsung mengancam Layla yang udah terlihat ketakutan di dalam mobilnya. Don't move. Do it. No! Layla terkejut saat James bilang dia adalah pengkhianat. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. I know who I'm working with. I know what I'm doing. Do you? Was to assess the security protocols at Langley to see if I was real. You are a traitor, a double agent. Sampai di sini saya pun dibuat bingung siapa sebenarnya yang pengkhianat. James bilang kalau Layla pengkhianat, tapi Layla juga bilang bahwa James lah pengkhianatnya. Layla menyuruh James untuk menodongkan pistolnya ke dadanya untuk memastikan bahwa Layla nggak berbohong sama James. Just feel my pulse, okay? Look at my pupils. See, I'm not a double. I work for the CIA. James yang terlihat bingung akhirnya pergi meninggalkan Layla sendirian. Disappear, Layla. Di tengah jalan, James berhenti untuk mengecek isi flash disk itu dan kembali menelpon Layla untuk mengatakan bahwa program yang diambil Layla adalah program yang asli. Layla mau menjelaskan namun James keburu udah menutup teleponnya. James? Malam harinya, James datang menemui Burke dan langsung menodongkan senjatanya ke Burke sambil meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Burke menyuruh James untuk menyingkirkan senjata itu karena isinya hanyalah peluru kosong. Pick's on fire. Layla says I'm a double agent. Yeah. Right, Zach's dead. Now what the hell is going on? James bilang kalau dia udah membunuh Zack, namun Burke menyanggahnya bahwa itu hanyalah petasan yang sengaja diledakkan dan bilang dia baru saja bertemu dengan Zack setengah jam yang lalu sambil minum. Burke kembali mengingatkan James bahwa dialah yang memberikan James pistol itu. No one's using real bullets. Remember, James pun makin kebingungan dengan semua yang terjadi. Burke malah berani untuk menyuruh James menembaknya. Namun James jadi ragu karena ikut berpikir bahwa itu adalah peluru kosong. Saat James dalam keadaan ragu, Burke menepis tangannya dan membuat pistol itu menembak kaca mobil. James pun langsung kabur. Ternyata itu pelurunya asli, guys. Udah kelihatan nih kalau si Burke ini cuma memanfaatkan James selama ini. James yang kabur dan masuk ke sebuah gudang terus dikejar sama Burke. Sampai di sebuah tempat, James langsung membuka laptop itu dan menjalankan program Spartacus-nya untuk mengirimkan data-data yang berhasil didapatnya. Sementara Burke tetap berceramah selagi mendekati di mana tempat James berada. James gagal berkali-kali saat mengirimkan program itu. Akhirnya dari tempat persembunyiannya, dia bilang bahwa program Ice9 itu palsu. The Ice9 program isn't real. It's a fake. Dia memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan mulai berdebat dengan Burke di sana. Burke memang sengaja merekrut James untuk memanfaatkannya. Yo, here's another option. shoot me. You work them, then you turn them. Semuanya hanyalah tentang uang. You gonna show me that computer? Worth it. It's all about the money. Setelah James merasa mendapatkan cukup info dari Burke, dia menyuruh Burke untuk membuka laptop itu yang berada di balik jaketnya. Ternyata laptop itu sedang dalam kondisi merekam dan mengirimkan seluruh rekamannya langsung ke markas di Langley. Burke menembaki laptop itu dan James pun langsung kabur. Burke terus menembak James sampai pelurunya habis. Saat James sampai di luar, ternyata telah banyak pasukan bersenjata yang menunggunya dan semua mengarahkan bidikannya ke James. Tak lama Burke pun juga keluar dan dia juga menyaksikan hal yang sama dengan James. Burke ngomel-ngomel sama semua orang yang ada di tempat itu dan menceritakan perilakunya. Setelah rekan kerja Burke sadar dengan apa yang terjadi,
Why'd you sell us out, Burke? Sell you out? Dia menyuruh anak buahnya untuk mengarahkan target tembakan ke Burke. Burke pun kaget dibuatnya. Ternyata rekaman yang dilakukan James tadi adalah palsu. James berhasil membuat Burke mengakui sendiri perbuatannya di hadapan para pasukan CIA. Burke pun akhirnya ditembak mati di tempat itu. I'm a scary judge of talent. No, bye-bye. Di akhir cerita ditampakkan James yang dibawa oleh Slane yang mengatakan bahwa mereka sebelumnya melacak James melalui HP-nya. Dan Slane bilang kalau suatu saat dia akan membuat tim untuk James dan Layla agar dapat bersama-sama lain kali. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu review kita kali ini guys. Kita jumpa lagi di review-review selanjutnya ya. Onde mande, rancak panah.